Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan fa'alaka ya Allah, salatu wassalamu alaka ya Habibullah wa ala alika wa ashabika ya khairal khalqillah. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Gimana kabarnya anak-anak? Semua sehat? Kalau stres ya kita mencoba sebaik mungkin untuk membuat kalian tetap belajar. Salah satunya dengan kajian akidah di kelas Ustadz. Oke, minggu kemarin kita sudah bahas, at least kalian sudah belajar tentang qada dan qadar. I'm sure and I'm pretty sure ada beberapa di antara kita yang masih belum begitu memahami apa itu qada dan qadar. Tapi sementara ini mari kita langsung bahas apa sebenarnya penyebab terjadinya kebingungan dalam memahami qada dan qadar. Kali ini saya akan mencoba menguraikan dari 3 perspektif. Oke, itu nanti. Sekarang mari kita bahas tentang takdir yang qada dan qadar, terminologinya kita ganti menjadi takdir. Oke, kita sepakat untuk tetap mengatakan itu menjadi takdir. Ulama membagi pengertian takdir ini menjadi dua kategori. Yang pertama mubram, yang kedua adalah mu'allaq. Mubram itu gampangnya takdir yang sudah tidak bisa diubah. Oke, itu ada sebagian yang mengatakan rezeki, jodoh, kematian, tapi sebenarnya itu sama sekali nggak berdasar. Sebentar, tunggu tahan komen kenapa tidak berdasar, nanti akan dijelaskan. Yang kedua adalah mu'allaq. Mu'allaq itu takdir yang masih bisa diubah. Oke, tadi saya katakan kenapa banyak terjadi ketidaksinambungan. Misal dikatakan ajal itu tidak bisa dimajukan, tidak dapat dimundurkan. Nah, itu ada dalil yang mengatakan seperti itu. Lalu gimana dengan cerita atau riwayat ketika Nabi Isa alaihissalam menghidupkan orang mati? Itu yang pertama. Yang kedua, jodoh. Orang menikah dikatakan sudah berjodoh, bercerai. Ada orang yang selama hidupnya tidak menikah, itu bagaimana? Nah, di sini kita bahas hal tersebut. Oke, yang pertama, tadi saya katakan hal-hal ini, kerancuan-kerancuan ini sebenarnya bisa di breakdown, bisa dipahami jika kita melihat dari 3 perspektif yang berbeda. Yang pertama itu perspektif Allah Subhanahu wa taala, yang kedua itu perspektif malaikat, yang ketiga itu perspektif manusia sendiri yang mengalami takdir itu. Yang pertama dari perspektif Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menentukan semuanya. Oke, itu satu. Sifat superioritas Allah itu ada pada irodahnya, kehendaknya. Kenapa Allah menciptakan manusia, kenapa Allah menciptakan bumi, alam semesta? Itu karena irodah, tidak ada sebab. Ya, karena Allah mau itu saja, that's it. Selesai. Lalu apa-apa yang ada pada Allah itu disebut dengan ilmu Allah. Ilmu Allah ini kita tidak tahu. Makanya semuanya ini merujuk pada dalil ya. Allah itu mengetahui semuanya. Baik dalam ayat apa itu Ustaz lupa. Bahkan semut hitam di atas batu hitam itu Allah tahu. Daun yang jatuh Allah tahu, denyut nadi kita Allah tahu, dan hal-hal dalam inti atom itu Allah tahu. Tidak ada yang luput dari pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Itu menunjukkan bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ya, bagaimana mungkin Allah Maha Kuasa ini yang sudah mentakdirkan segala sesuatu itu lalu kita mengatakan bahwa ada takdir yang bisa dirubah. Misal kayak contoh Nabi Isa menghidupkan orang mati, apakah ini termasuk? Jadi apakah takdirnya berubah? Tidak.
Jadi dalam perspektif Allah, memang orang yang mati itu lalu dihidupkan oleh Nabi Isa lagi, itu memang takdirnya seperti itu, takdir mubram, ya, tidak ada yang dirubah sejak zaman azali itu sebelum semuanya ini ada, itu Allah sudah semuanya umur, rezeki, jodoh, semuanya itu sudah di pembagian detailnya itu sudah ada. Tiap-tiap makhluk, tiap-tiap planet, tiap-tiap hembusan nafas kita berapa kali kita akan berumur sampai umur berapa, tadi kita akan berdenyut berapa kali sehari. Hal sendiri itu Allah sudah tentukan sejak zaman azali. Ya, itu memberanikan Allah, ya. Yang kedua, itu dari perspektif Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada yang berubah. Semuanya sudah ditetapkan, semuanya sudah ditentukan. Yang kedua dari perspektif malaikat. Malaikat ini mengetahui takdir-takdir yang mubram dan yang mu'allaq, yang memang sudah ditetapkan dan yang dalam bahasa kita bisa berubah. Kenapa bisa begitu? Karena malaikat ada yang tugasnya membagi rezeki, terus meniup trompet, terus mencabut nyawa. Mereka ditugasi berdasarkan apa yang sudah tertulis dalam Lauhul Mahfuz, umul kitab. Ada yang beberapa yang menyebutkan itu umul kitab. Ketika ada kejadian-kejadian yang tidak sesuai prosedur, kita katakan tidak sesuai prosedur, ya. Kembali lagi contohnya orang mati yang dibakar oleh Nabi Isa, itu menunjukkan bahwa sebenarnya malaikat tahu orang yang mati tadi itu, ya, yang mati dulunya mencabut nyawa si orang tersebut, kemudian dihidupkan lagi oleh Nabi Isa. Nah, di sini malaikat tunduk pada ketentuan Allah, tahu gimana jalan cerita orang yang mati dan kemudian dihidupkan lagi oleh Nabi Isa, kemudian nanti lagi itu mubram mu'allaqnya ada di Lauhul Mahfuz. Malaikat sudah tahu ini semua sebenarnya, ya. Jadi itu tentang malaikat. Yang pertama tadi apa? Perspektif Allah, segala sesuatu takdir sudah ditetapkan, tidak ada yang berubah, itu menurut perspektif Allah. Yang kedua adalah mubram dan mu'allaq. Mubram dan mu'allaq ini dari perspektif malaikat. Jadi malaikat sepenuhnya paham bahwa ada hal-hal yang tercatat dalam Lauhul Mahfuz, mubramnya seperti apa dan mu'allaqnya seperti apa, itu ada dalam Lauhul Mahfuz, dalam umul kitab. Tapi ada yang tidak diketahui, yang sama sekali mubram, itu hanya ada pada ilmu Allah. Tidak tahu malaikat, oh ternyata seperti ini, ada yang tidak diketahui oleh malaikat. Yang ketiga, ya, perspektif manusia kita sendiri. Dalam perspektif kita, sebenarnya hampir mostly itu mu'allaq. Kenapa? Karena sebenarnya tidak ada yang pasti ya bagi manusia itu. Contohnya, sabda Nabi, ada seorang yang dipandang dalam pandangan manusia itu termasuk ahli ibadah, dan ada seorang yang dipandang ahli ibadah sampai jarak dia sama dengan surga itu hanya sehasta. Lalu dia melakukan perbuatan ahli maksiat sehingga dia masuk neraka, dan sebaliknya. Mu'allaq, sebenarnya semua yang terjadi pada kehidupan manusia itu adalah mu'allaq. Seperti tadi, nasib, apakah dia akan masuk surga atau masuk neraka, itu jika kita memahaminya sebagai hal yang mubram, itu akan terjadi kebingungan. Makanya di sini peran ikhtiar itu sangat besar, ya. Walaupun kita sudah ditakdirkan menjadi penghuni neraka dalam pemahaman kita, ya, misalnya kita melakukan maksiat apa, terus kita beranggapan mungkin aku sudah ditakdirkan menjadi ahli neraka, tapi belum tentu. Kalau kamu seperti tadi melakukan amalan ahli surga satu kali, tapi bobot, jadi bukan dari kuantitas, ya,
dalam amalan Allah melihat kualitas dari keadaan hati. Ya, itu bisa jadi amalan tersebut mengantarkan kita menjadi ahli surga walaupun cuma mungkin sekali atau 2 kali. Seperti kisah para sahabat tadi yang disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW. Hal-hal yang termasuk takdir mubram dalam perspektif manusia itu mostly sudah lewat dan tidak bisa diubah. Misal, saya lahir tahun 91, sekarang saya bisa merubah itu apa enggak? Itu yang pertama. Yang kedua, saya dilahirkan oleh orang tua berasal dari Kalimantan, sekarang saya bisa merubah itu atau tidak? Nah, dan mu'alaq seperti itu contohnya yang mubram. Kalau kita ingin memahami mubram secara simpel seperti itu. Dan yang mu'alaq, dari mu'alaq yang bisa dirubah itu ya jodoh, rezeki, nasib, oke, semuanya itu masih bisa berubah, digantungkan mu'alaq, tergantung ikhtiar kita. Tapi gimana tak? Ada orang miskin sudah doa, sudah berusaha, tapi sepanjang hidupnya sampai meninggal tetap miskin. Who knows? Ya. Kalau menurut takdirnya seperti itu, mau dikata apa lagi? Tapi ada juga, jangan lupa, orang miskin doa, ikhtiar, tapi dia menjadi orang kaya akhirnya, dan banyak yang seperti itu, ya. Jadi tidak mesti, kita tidak tahu. Yang hanya bisa kita secara mudah agar tidak terjadi kerancuan dalam memahami konsep takdir adalah takdir mu'allaq, ya, mubram, itu tergantung dari perspektif masing-masing, Allah, malaikat, dan manusia. Kalau masih ada kebingungan tentang takdir, silahkan tinggalkan di komentar di Google Classroom. Nanti Ustaz akan upload di Google Classroom. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wa'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.